Lah memang namanya kesemek kan? Ya. Mengapa kesemek? Loh, orang Arabnya petugas imigrasinya itu marah besar. Karena apa? Kus itu kelamin. Mek itu ibumu gitu loh. Mahadat ini kelamin ibumu. Marah petugas imigrasi. Iya, saya sampai dipanggil. Ya sering Pak tahu. Gimana? Lugon ala Indonesia ada kesemek ya. Oh, jalan. Ternyata ada orang Sunda lagi masuk umroh. Paspornya diperiksa. Namanya Kuswara. Sering tahu. Apa? Ismu Kuswara. Nah, lugat Indonesia ada Kuswara. Kuswara? Masya Allah. Artinya orang Arab kos itu kelamin marah itu gugur masak kelaminnya di punggung. Jadi kadang-kadang itu kan Kuswara itu kan hebat, nama Sunda Kuswara kan hebat. Mang Engkus kan panggilannya Mang Kuswara, Kusase. Ngerti nih bahasa Arabnya itu. Kos itu kelamin, warok itu belakang. Kelaminnya di punggung. Ada lagi nih, kalau di Malaysia itu numpang lewat gitu kan, kalau di Jakarta gini ya, bang lewat bang. Kalau di sana langsung dilempar batu sampai. Karena numpang lewat itu artinya sampean itu ngomong orang itu jengking dan sampean nyoblos silitnya itu sodomi. Numpang lewat. Nah, ini bahasa-bahasa ini yang kemudian melahirkan makar-makar. Maka kalimat batal dari Al-Muwatta Imam Malik itu berbeda tentang wudu itu. Jadi batalnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu ketika bertemunya dua khitan. Tapi Imam Syafi'i menafsirkannya bertemunya dua kulit. Ada dua khitan, ya pokoknya orang nempel enggak batal. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani membayangkan saja perempuan dia merasa harus mandi besar. Makanya di dalam manaqib itu Syekh Abdul Qadir Jailani semalam mandi 40 kali. Bukan berarti keluar maninya 40 hari. Itu kalau itu yang dijelaskan berarti hiper super seks. Tapi wiroi yang ada di dalam hatinya itu membayangkan yang bukan muhrimnya atau kelihatan gambaran perempuan saja, dia sudah perlu mandi jinabat. Sampai bisa membuktikan itu kalau sampai membaca Hijib Jailani. Itu begitu sampai baca, mulainya jam 12 malam mandi besar dulu. Begitu sampai baca Robi ini makhlukun pantas sirwat berkal yang mungkas sirwat masalah dasirnya kena rahmanu dan diri pinanya tapi mawalah untuk mengkari wa kafalillahi walian wa kamabilain nasiran nasikal. Udah belum sampai udah kelihatan itu. Ada orang yang teladang cuma teteknya dikasih ukur-ukuran mandi. Saya pernah ngalami 17 kali mandi untuk menyelesaikan. Sampai komat subuh belum selesai padahal membaca cuma 17 kali dok. Padahal coba kita meniti coba. Saya tak baca di meniti berapa menit. Ada yang bawa jam enggak? Nah, coba di meniti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi maklum fantasi wajibul kalbiam kasir wajib sambil tasimna kantara manu tadri binai tapi mawala tu takibra ka bilai waliyanu ka bilai nasirani nasirkan tu nabi Muhammad yudul manfaat bagi dan biru kami nanti dalam alhamdulillah rabbil alamin. Berapa menit? Setengah menit saya mulai jam 12 sampai komat subuh belum selesai. Karena apa? Begitu baca kita langsung kebayang. Nah, kalau itu auratnya Syekh Abdul Jailani, kita harus menggunakan cara-cara Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayang perempuan mandi jinabat lagi. Coba bayang. Sampai komat belum selesai 17 kali baca. Padahal kalau 17 menit cuma 8 menit kan harusnya.
Itu jam 12 sampai subuh. Oman itu berapa jam? Ini yang membuat berbeda antar mazhab. Gitu. Kalau Imam Syafi'i hati-hati sekali. Dan sampean ini yang jarang terjadi, yang sering terjadi adalah ketika berangkat haji atau umroh lupa tidak memasang niat mengganti madhab. Ini yang sering terjadi. Jadi tetap menggunakan madhab Syafi'i berangkat umroh. Tapi di sana karena temennya nggak kesenggol, nggak batal, dia juga ikut-ikutan. Oh, temennya kesenggol nggak batal, dia nggak. Padahal salah, harusnya mengganti madhab Hambali atau Maliki. Karena kalau masih menggunakan madhab Syafi'i, kesenggol batal, tawaf, raine sampai melicet di mudoni nggak bakal selesai tawaf. Untel-untelan apalagi haji. Haji itu malah gandengan terus, padahal orang nganggu katok. Ini urusannya yang gomat Imam Syafi'i apalagi pakai menggunakan madhabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya ngaceng langsung piye mulah di besar. Kapan selesainya? Nah, ini harus ada kebesaran hati. Harus ada pemilah-pemilihnya, pembandingnya, sehingga bisa terlaksana dengan benar. Banyak itu. Saya sama Kiai Soleh Asri pada waktu umroh puasa 2 tahun yang lalu itu sampai geger sama Kiai Mas Subadar. Kiai Mas Subadar menganggap bahwa Safa wal Marwah tidak perlu kita sa'i, itu bukan rukun. Karena apa? Karena Safa wal Marwah sekarang sudah digeser. Jadi kalau ketika ke sofanya, dari sofa ke marwahnya itu masih lingkungan sofa marwah. Tapi begitu dari marwah ke sofanya, itu sudah di luar garis sofa marwah. Maka sampai dia beristihad, masuk badar, saya nggak pakai sa'i, karena ini saya tidak memasukkan ini sebagai rukun. Sampai debat di Mekah itu. Nah, saya tetap ambil garis tengah. Rasanya kalau nggak sa'i nggak enak. Ya akhirnya kita ambil garis tengah dari sofa ke marwah, tetap kemudian dari marwah ke sofa saya lewat jalan tengah itu yang untuk jalan kursi roda itu. Jadi masih masuk, kalau ke sananya, ke kanannya sudah tidak. Nah, ini strategi saya. Jadi tetap aja rasanya nggak enak kalau kita umroh atau sa'i nggak pakai sa'i. Oke, yang lain.